Halo warga Jakarta, bersama saya Anton Haryadi. Berita Jakarta hari ini 12 Februari 2025 menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memperluas ruang terbuka hijau atau RTH sekaligus menjadikan lokasi alternatif kolam resapan penanganan banjir. Selain membangun 21 RTH baru, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta juga akan menata kembali 73 taman di seluruh wilayah Jakarta. Informasi berikutnya dari Dinas Bina Marga DKI Jakarta yang akan menata ulang trotoar di 4 lokasi dengan konsep concrete street. Konsep ini memastikan keamanan bagi semua pengguna jalan, pejalan kaki, pengguna sepeda dan motor, penyandang disabilitas, dan komunitas. Selanjutnya informasi dari Satlak Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian atau KPKP Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur yang melakukan layanan jemput bola vaksin rabies terhadap hewan penularan rabies atau HPR yang dipelihara warga. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama, berita Jakarta hari ini. Sebanyak 18 pelaku industri yang telah memiliki sertifikat tingkat komponen dalam negeri atau TKDN dengan pejabat pembuat komitmen dan pejabat pengadaan barang jasa Pemprov DKI Jakarta mengikuti bisnis matching P3DN batch 20 tahun 2025 di Balai Kota DKI Jakarta. Kegiatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri secara konsisten digelar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jakarta. Dengan adanya ajang untuk menampilkan produk-produk unggulan dari para pelaku industri, diharapkan menarik investor pada produk dalam negeri, terutama pelaku usaha kecil dan menengah. Terlebih dalam bisnis matching P3DN kali ini, terdapat SMK-SMK yang diberikan kesempatan untuk menampilkan produk mereka. Kami selaku OPD, kita semuanya selaku Pemprov DKI Jakarta, wajib hukumnya untuk mensukseskan pemakaian P3DN, gitu ya berarti ya? Sementara, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta, Ratu Rante Alo yakin bahwa dari kegiatan ini para pelaku industri bisa terus berkembang. Dinas PPK UKM telah melakukan kurasi dan tes keamanan pangan seluruh produk yang ditawarkan sehingga Bapak Ibu tidak perlu ragu untuk mencoba dan kembali memesan produk dari para binaan ini melalui e-order untuk mendukung kelancaran kegiatan di unit kerja Bapak Ibu sekalian. Berita selanjutnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA menggandeng pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan Rumah Bersama Indonesia atau RBI di Rumah Susun Marunda, Jakarta Utara. RBI adalah kelanjutan dari program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang saat ini telah ada di 3.000 desa di seluruh Indonesia. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi menerima kunjungan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Khoiri Fauzi di Balai Kota DKI Jakarta Selasa 11 Februari 2025. Ini merupakan sinergi yang dilakukan Kementerian PPPA bersama Pemprov DKI Jakarta dalam mempersiapkan Indonesia Emas 2045. Hari ini setelah dari Kampung Jimpitan, kami akan lanjut ke Marunda, juga akan mewujudkan Ruang Bersama Indonesia yang merupakan kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta dan juga didukung oleh beberapa kementerian lembaga terkait.
Jadi pada hari ini kami ingin menyampaikan bahwa apa yang diinisiasi oleh Bapak Presiden, bahwa chemistry, kolaborasi, sinergi dan kerjasama sangat bisa kita wujudkan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Sementara, Teguh menyambut baik rencana pembuatan ruang bersama Indonesia di Rusun Marunda. Ia berharap ke depan ruang terbuka ramah anak atau RPTRA yang ada di Jakarta bisa juga mendapat manfaat yang sama. Mengapresiasi atas inisiasi dari Kementerian PPA untuk mewujudkan RBI, Rumah Bersama Indonesia, dan pemerintah Provinsi DKI pastinya sangat mendukung. Dan kemudian juga di lingkup DKI Jakarta ada banyak RPTRA itu. Nah, kami ingin dari sekian banyak RPTRA itu nanti bisa menjadi semacam percontohan untuk RBI. Saat ini, ruang bersama Indonesia telah ada di Provinsi Banten, Jambi, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, dan Jawa Timur. Kita ke segmen Info Jakarta. Kali ini dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang akan memberlakukan rekayasa lalu lintas di Jalan RE Marta Dinata dan Jalan Lodan Raya Jakarta Utara. Rekayasa akan diberlakukan mulai 17 Februari hingga 30 Agustus 2025 ini karena adanya proyek pembangunan jalan tol. Nantinya rekayasa dilakukan bertahap mulai simpang Jalan RE Marta Dinata, Jalan Sunter Permai hingga Jalan Lodan Raya, tepatnya di depan Universitas Bunda Mulia. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Kamis 13 Februari 2025, Jakarta diperkirakan bakal berawan di sebagian besar wilayahnya. Dan untuk wilayah yang berawan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Sementara wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diperkirakan akan diguyur hujan ringan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Masyarakat dihimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Anton Haryadi dan tim redaksi undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.